Oke, baik anak-anak. Ayo Arsi, Rehan, Najlah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Arsi, Rehan, Najlah, waktunya ini. Tuh, Rara mati lagi. Najlah. Arsi. Ayo, Duk, iki direkam, Duk. On kamera yuk. Sudah direkam ini, sudah pakai OBS, Ustaz. Ayo Arsi, tunjukkan wajah cantikmu. Iki sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng wis muncul lagi. Tinggal Arsi sama Najlah, ayo. Nah, Bang Lukman melu pisan yo. Lukman. Ustaz, tadi ada tamu. Oke. Ayo Lukman wis. Oke, Najlah biarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang mana sampai detik ini kita semua, baik anak-anak yang masih di rumah maupun ustadz yang ada di sekolah, kita semua masih Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita semuanya masih bisa bertatap maya ya. Dalam keterbatasan seperti ini kita bisa bertatap maya untuk terus thalabul ilmi, belajar memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertolongan dan syafaatnya selalu kita harapkan baik di dunia ila yaumil qiyamah. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Ayo, salam semangat bagaimana? Salam semangatnya PAI biasanya? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Allahu Akbar. Oke, ini Syakif aja ini yang mengawali ini. Ayo, yang lain apakah sudah lupa? Yuk coba dicek lagi, mikrofonnya dihidupkan, kita bersama-sama lantangkan semangat kita agar supaya suntikan semangatnya lebih ya. Kita siap lebih belajar lagi yuk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, tolong ya diingat-ingat ya. Salam semangat itu tolong diingat. Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri kita bahwa kita itu alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian saya sehat, kita meminta kepada Allah diberikan kesehatan selalu. Kemudian saya hebat, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, pertolongan dan kuasanya kepada diri kita atas keberlangsungan belajar kita ini. Oke. Sebelumnya di sini ada teman baru ya. Namanya Siti Maulina ya. Betul? Betul Ustadz. Betul. Yang lain sudah pada kenal? Yang lain sudah pada kenal? Sudah. Wih, yang lain sudah pada kenal? Kenal namanya aja Ustaz. Kenal namanya saja, berarti belum bertatap muka ya Syakif ya. Oke, bagus. Duh, ini Rehan mati, Rehan Jibril. Ayo, ojo on off. Nah, ben ketok, gantengnya ayuwe ben ketok le, Nduk. Nah, ngono lho. Tinggal on saja loh, tinggal klik itu tok, wis on. Nah ya. Nah, jangan ngel-ngel.
Oke. Kalau seperti itu ya sudah, Ustadz harap dan Ustadz yakini bahwa Siti Maulina sudah memperkenalkan diri kepada kalian. Tinggal nanti bagaimana kalian untuk lebih lanjutnya ketika nanti mungkin tatap muka ya. Oh ini Najla kami lagi Cahayu wis teko iki. Dari mana Najla? Kok off kamera? Anak kucing, Ustaz. Oke. Kasih makan. Oke, siap. Najlanya sudah makan? Sudah sarapan? Belum. Oh, belum. Kucingnya dulu ya, didahulukan ya. Masya Allah. Ya. Oke. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Untuk berdoa tadi kita sudah bersama-sama melalui zikir pagi. Kemudian untuk presensi cukup Ustadz cek di berapa siapa saja yang bergabung di sini. Untuk yang tidak Ustadz panggil berarti belum tercover ya. Coba Ustadz cek. Di sini ada 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, cukup sudah. Sisanya belum ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya bahwa hari ini adalah presentasi produk mandiri ya. Presentasi produk mandiri atas karya yang sudah kalian bikin, atas karya yang sudah kalian kerjakan, atas karya yang sudah kalian selesaikan, dan atas karya yang sudah kalian kirimkan. Bagi yang belum mengirim, harap segera mengirim ya. Karena itu adalah pembuktian bahwa seorang pelajar melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, yaitu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu dan kesepakatan yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini Ustadz akan sedikit berpantun ya. Sedikit berpantun, maka kalian biasanya ya apa kalau jawaban ketika ada orang pantun? Cakep. Oh cakep, oke. Yo Ustadz mulai. Daun jambu buah bidara. Cakep. Buah belewah enak dimakan. Cakep. Bumi hijau harus dipelihara. Cakep. Anugerah terindah ciptaan Tuhan. Cakep. Pergi menyelam ke dalam laut. Cakep. Menyelamnya pergi ke laut Cina. Cakep. Kita perlu menjaga laut. Cakep. Cakep. Hazanahnya agar terpelihara. Hara. Oke, bagus. Sakif bisa menyambung. Ada yang bisa menyambung pantunnya Ustadz? Ada yang berani? 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya enggak ada. Oke, kalau enggak ada, di sini akan Ustadz tanya terlebih dahulu siapa yang ingin presentasi lebih dulu. Silakan raise hand. Ada tambahan poin jika berani mengawali. Yuk. Presentasi yang PPT itu. Anjir, cah gandeng. Satu bab aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting presentasi, yang penting buat. Ayo, siapa yang mau duluan raise hand? Ayo. Ada tambahan poin ini, yang mau mengawali duluan. Ayo. Ayo, siapa yang berani? Kalau nggak berani, siap-siap Ustaz tunjuk ya. Jibril Ahmad karo nyekel sirahe ngomong, aduh, ojo ngomong aku mari ini sendiri tunjuk. Ojo ngomong aku mari iki. Aduh, ngono ya. Oke. Ayo, siapa yang mau mengawali anak-anak? Tenang saja, nanti 7.40 kita ada tambahan waktu karena Ustadz sudah bilang sama bahasa Arab ya kalian ya setelah ini ya. Betul? Iya. Oke, betul. Berarti ada tambahan waktu sedikit, tidak apa-apa karena memang masuknya juga tidak tepat waktu karena masih ada pembriefingan dari Bapak Kepala, sehingga mohon dimaklum dan mohon pengertiannya ya. Oke, monggo silahkan. Ustadz ingin yang pertama kali mengawali adalah Mau Adam apa Hawa?
Hawa dulu, Ustaz. Ada Ladies first. Hawa, Ladies first, Ustaz. laki-laki. Ladies first, Ustaz. Oh, ladies first. Oke, ladies first. Iso ae sing lanang ya sini yo moh. Oke wis, kalau ladies first, di sini yang muncul pertama kali di layarnya Ustadz itu ada nama 7A Nabila. Oke, Nabila, silahkan tunjukkan aksimu, karyamu. Silakan di share screen ataupun apa juga terserah. Yuk, silakan. Mana Nabila? Nabila sudah kedengaran suaranya Ustaz? Gimana, Ustaz? Nabila siap? Siap Sudah? aja. Oke, kalau siap silakan. Share screen. Yang share screen Ustaz. Oke, share screen. Yang lain juga menyiapkan ya. Bisa jadi nanti ketika ditunjuk tiba-tiba deng, oh ya saya harusnya screen ya, terus menyampaikan. Yuk. Nabila, silakan nak. Setelah Nabila ada yang mau kedua? Silakan raise hand. Kalau nggak mau nanti ditunjuk lagi. Sayang Ustaz. Ora Rakela, oke, bagus. Tadi kenapa kok udah mau pertama, Nduk? Kok mau yang kedua kamu? Nyari filenya dulu, Ustaz. Oh, nyari filenya dulu. Oke, Rakela kedua. Oke, baik. Poinnya berlaku sampai yang ketiga loh ya. Ayo yang ketiga siapa? Silakan Rakela. Ayo. Tambahan poinnya berlaku untuk yang mengawali presentasi saja. Nanti kalau ada komentar ataupun apa ya juga nanti akan berlaku poin. Oke, Sakif nomor 3. Oke. Bagus. Yang lain nanti bisa mengisi poinnya. Ustaz Anas. Oke ya. Oke, siap. Full apa enggak ini? Oh enggak, oke siap. Oke, ayo. Silakan Nabila tunjukkan karyamu. Gimana cara share screen? Share screen nak, ada menu share screen nak di sana. Iya, tapi masih banyak pilihan gimana? Sulit? Kalau sulit bahannya dikirim aja ke Ustadz, enggak apa-apa. Sudah waktu itu. Oh, sudah ya waktu itu ya. Bentar, ini WA-nya baru kebuka ini. Oke, Nabila silakan dimulai. Nabila. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang lain menyiapkan catatan, menyiapkan tulisnya, dan nanti mohon dikomentari ya. Diberikan apa, masukan atau apa, atau sependapat dan lain-lain. Nah, kalau enggak nanti Ustaz tunjuk. Ayo, monggo Nabila. Nama saya Nabila Bisa ini. Saya ingin menyampaikan tentang materi Damaskus Pusat Peradaban Timur Islam bab 5. Apa saja yang akan kita pelajari?
Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. 3. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. 1. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Dinasti ini berdiri selama lebih dari 90 tahun, 40 sampai 132 Hijriah sampai atau 661 sampai 750. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, wilayah diperluas sampai ke India. Dia mengutus Muhammad bin Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke wilayah barat daerah Bizantium. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Al-Malik, yaitu pada 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berhasil menduduki sebagian utara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah. Namun, kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Safah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Azab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah berbunuh. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Tetapi ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Ar-Rahman bin Muawiyah. Kematian peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Pemerintahan, administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya merupakan penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya. Hukum, Al-Qada al-Hisbah dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan ketentuan sunnah dan ijtihad. Sosial, hubungan antara bangsa-bangsa Arab Muslim dengan negeri-negeri Afrika mulai dibuka dengan Asia, Mesir, dan Eropa. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Ekonomi yang mampu terbentuknya bangunan masyarakat Muslim yang maju. Hal ini terjadi pada aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, dan Islam. Pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang pertama kali dikembangkan dan diikuti dengan ilmu pengetahuan lainnya. Tiga, memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting adapun hikmahnya. A. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mencontoh semangat menuntut ilmu. C. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. D. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. E. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. F.
menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berikan aplaus yang meriah untuk teman kita Nabila PC. PC itu apa, Nabila? PC itu apa? Putri Cahya. Oke, Hisyata nggak apa-apa. Terima kasih konfirmasinya. Baik, anak-anak Ustadz bertanya ini, mau dilanjutkan presentasi lagi atau komentar dulu sedikit dari teman-temannya? Atau presentasi dulu semua ya? Presentasi dulu aja ya. Oke, yuk Rara Kela. Rara Kela mau presentasi sendiri atau mau Ustadz bantu share screen? Bisa, Ustadz. Oke, yuk silakan. Tunjukkan karyamu. Yang lain tolong menyimak ya. Tadi yang punya Nabila, ini sekarang punya Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Kehima Putri Anazir dari kelas 7A. Bab 9. Mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Allah SWT menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang dapat melihat dan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib antaranya malaikat, jin, dan setan. Orang beriman wajib percaya terhadap adanya makhluk Allah SWT yang gaib ini. Keyakinan seseorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Seperti dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 19, yang artinya, dan miliknya siapa di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT yang taat dalam melaksanakan tugas, yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, melaksanakan sesuatu sesuai kehendak Allah SWT. Malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah SWT. Yang tujuh, senang terhadap majelis zikir. Yang kedelapan, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nama dan tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril memiliki nama lain, yaitu Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas sebagai pengatur kesejahteraan makhluk, seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki yang ditugaskan pada Mikail. Israfil bertugas sebagai meniup sangkala pada hari kiamat dan saat kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, Izrail. Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia,
jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, mungkar, bertugas untuk bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Nakir, bertugas untuk bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat perbuatan baik pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Malaikat atid bertugas untuk mencatat perbuatan buruk pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga dan pengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10, Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menjadikan motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Allah SWT akan memberikan ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui Mikail. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Yang kelima, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Perilaku positif yang dapat menimbulkan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang pertama, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepada Allah untuk mencari rezeki yang baik dan halal, sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israfil. Yang kelima, selalu memohon kepada Allah SWT agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur, menjadi cerminan beriman kepada mungkar dan nakir. Ditahan dulu. Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat. Halo Rarakela. Dikembalikan lagi ke slide yang tadi nak sebentar. Bu, bukan. Yang barusan. Nah. Oke, sebentar ditahan ya. Tahan sebentar. Oke, lanjut. Yang keenam, mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat raqib. Yang ketujuh, cerminan beriman kepada malaikat atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Yang kedelapan, cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon kepada Allah SWT agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Yang kesembilan, cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk juga berikan apresiasi yang luar biasa kepada Rarakela teman kita. Yuk. Oke, bagus. Silakan Muhammad Sakif untuk mempersingkat waktu. Ustadz, harus breaking mirip kayak Ustadz. Beneran Ustadz. Breaking news gimana maksudnya?
harus berakting beneran kayak Ustadz yang lagi itu ngasih materi, Ustadz. Enggak sih, silakan sudah. Sekreasinya Sakif sudah. Yuk, silakan nak, membersihkan waktu. Ustadz. Untuk Rara Kela, PowerPoint-nya tadi kan itu berubah PowerPoint-nya. Apa? PowerPoint kan ya tadi ya? Iya. Nah, salah. Di save as, pilih format PDF, kemudian dikirim ulang ke Ustadz ya. Sudah saya kirim. Oh iya toh. Yang PDF? Iya, sudah. Bu, ini kan anu nak, PowerPoint nak. PowerPoint-nya di save PDF. Jadi dibuka lagi seperti tadi mau presentasi, kemudian di save as. Setelah di save as, pilih format PDF. Jadi PDF nanti. Oke? Oke, sip. Yuk. Sakif, tunjukkan karyamu. Sudah kelihatan nih, Ustaz. Sampun le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endi ki rupane iki? Kok rupane Naruto iki? Share screen, Ustaz. Jadi kameranya mati. Oh gitu. Ya wis, monggo pun. Maaf anak-anak, Ustadz baru masuk room soalnya masih ada kendala jaringan tadi. Jadi pada materi hari ini Ustadz akan memberikan materi tentang Damaskus, bab 5, Pusat Peradaban Timur Islam. Sebelumnya Ustadz presensi dulu. Ya, hadir semua. Sebelum lanjut ke materi pertama, marilah kita bertafakur terlebih dahulu. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa. Contohnya pada masa Umayyah di Damaskus, tahun 661 sampai 750 Masehi. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat mencapai kemajuan. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita dapat mengetahui hal positif dan negatif kedua hal ini yang menjadi pendorong untuk memperbaiki perilaku dan membangun peradaban baru. Lanjut ke materi yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidun, berdirilah sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan yang cerah. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Sampai sini masih paham ya? Lanjut ke materi selanjutnya. Tentang kemajuan yang ada di peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, diantaranya ada penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, membangun rumah sakit bagi penderita penyakit kusta. Yang keempat, pengumpulan hadis. Dan dari semua materi-materi tadi, kita dapat memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Inti materinya ada sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah kepemimpinan turun-temurun. Lalu yang kedua, administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya merupakan penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya. Dan yang terakhir, pada masa Bani Umayyah, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang pertama kali
dikembangkan, dan diikuti dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan juga untuk Bapak Ustadz. Siapa namanya? Bapak Ustadz Sakif. Tepuk tangan juga. Bapak Ustadz dari mana, Bapak Ustadz? Di rumah. Tadi kendala jaringan, Ustadz Mas. Oh gitu ya, nggih Pak Ustadz, nggih siap. Oke, baik anak-anak, karena waktunya juga sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Tolong apa yang sudah tadi disampaikan oleh Nabila, kemudian Rara dan Sakif dicatat, dipahami. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Dan yang lain juga sama, tolong kalau sudah membuat PowerPoint-nya di save as, ya. Dibuka, kemudian di save as, pilih format PDF, kemudian dikirim. Kalau memang kesulitan dikirim ke email, dikirim WA nggak apa-apa ya. Nah, khawatirnya nanti chatnya tenggelam, silakan bisa miss call Ustadz ya, biar panggilan namanya ada di depan, ada di atas ya. Khawatirnya chatnya kalian tenggelam sehingga tidak terbaca dan lain-lain, tolong juga dibantu miss call ya. Seperti itu anak-anak. Untuk mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan dulu atau cukup? Yang lain gimana? Apakah ada komentar penutup dari apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Nabila, Rara, dan Pak Ustadz Sakif? Itu tadi Ibu Nyai Nabila, Ibu Nyai Rara, sama Bapak Kiai Muhammad Sakif ya tadi ya. Oke, yang lain tolong siap-siap, pertemuan yang akan datang jadi Ibu Nyai dan Pak Yai juga ya. Kendala jaringan ya tadi ya Bapak Ustadz ya, atau kendala di jalan tadi ya, macet ya. Jaringan Ustadz. Oh jaringan, JNJ. Ya pun seperti itu. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sing cahayu cah gandeng? Gak ada? Oke, kayaknya nggak ada. Ya sudah. Kalau seperti itu, sebagai penutup, sebagai penutup tadi, oke, sebagai penutup Ustadz tutup dengan pantun lagi ya. Oke. Jadi seperti ini anak-anak, atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, semoga bermanfaat dan berkah. Allah ridhoi sebagai amal ibadah kita semuanya, dan Allah jadikan ilmu yang benar-benar bermanfaat, berkah ya, fitini wa dunya hatal akhirah, minallahumma amin. Ustadz mohon maaf jika ada salah kurang, dan jika ada lebih baik dan manfaatnya silakan diambil untuk dijadikan suatu pembelajaran hidup. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Menuntut ilmu di sekolah, muka merah pakai bedak. Yuk berdoalah kepada Allah, karena Allah maha berkehendak. Cakep. Pak Tani menanam padi, membeli makan, cakep. untuk lauk, Cakep. karena Allah yang maha mengetahui. Cakep. Maka kita hindari perbuatan buruk. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo anak-anak hebat, luar biasa, soleh dan soleha. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.